Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa warahmatullahi syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam program acara Indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamnya. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita telah mendatangkan lagi narasumber kita, yaitu Ustadz Dayyadi Reza Setiawan MA. Masyaallah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah Ustadz. Masyaallah, baik, jadi pertemuan kita kali ini kita akan berdiskusi kembali, ingin membahas seputar topik yang mungkin sangat menyentuh nih Ustadz ya, menyentuh kehidupan kita nih Ustadz. Karena ini banyak kaitannya dengan mungkin persoalan setiap individu nih Ustadz ya. Yaitu jangan hukum pelaku tapi hukumlah perilaku. Mungkin di konteksnya dari sudut pandang apa nih Ustadz? Mungkin kita bisa saling berdiskusi nih ya. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit pengantar mengenai hal ini Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bang Yogi dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pada siang ini, alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah karena di samping dengan keadaan yang memang cuaca panas sekali, hari-hari cuacanya panas, tapi jangan sampai membuat hati kita panas. Ya, tetap dengan keadaan lembut dan hati dingin, teduh ridho kepada apa yang menjadi keputusan Allah di setiap hari kehidupan kita. Amin. Selawat salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dengan etika yang luar biasa di dalam kehidupan beliau, dan itu diikuti oleh para sahabatnya, dan alhamdulillah menjadi role model untuk seluruh alam semesta. Para pemirsa dimanapun kita berada dan seluruh kru hari ini, tadi sudah disinggung sedikit tentang jangan menghukum pelaku, tapi hukumlah perilaku. Karena banyak sekali kita melihat di dalam komunitas masyarakat kita yang kita memang tidak akan terlepas dengan interaksi, dan juga kita tidak terlepas dari manhaj yang mengatur kita. Ada orang yang kadang-kadang dia punya prinsip-prinsip hidup yang prinsipnya itu tidak sama dengan kita. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri pun memiliki watak yang berbeda. Betul. Satu pertanyaan yang mungkin bisa disinggung-singgung kalau ada anak 5 orang, ditanya mau liburan kemana tahun ini, maka kelima jawabannya pasti akan berbeda. Maka bayangkan kalau ada perbedaan itu yang harusnya menjadi rahmat bagi semua manusia, tapi itu yang menjadi kadang-kadang yang menodai keakraban dan nilai-nilai ukhuwah sesama kita. Dan yang lebih parahnya, kadang-kadang ada orang berbuat sesuatu yang dalam pandangan kita salah. Langsung kita memberikan penghakiman untuk menghukum orang tersebut, bahkan menghukum seluruh apa yang dia miliki. Kita teringat ada seorang sahabat Nabi yang punya masih kebiasaan mabuk. Beliau itu selalu mabuk, sehingga para sahabat ada yang memang melaknat beliau atas perbuatan jelek itu. Tapi apa kata Nabi? Jangan engkau bantu syaitan untuk kemudian menghancurkan saudaramu. Kalimat ini singkat, tapi memberikan pelajaran bagi siapa saja yang bisa membaca dan mendengarnya. Kata Nabi, jangan hukum. Jangan membantu saudaramu menghancurkan saudaramu. Jangan membantu syaitan dalam menghukum atau menghancurkan saudaramu. Ini artinya apa? Ada masih sisi-sisi baik yang dimiliki oleh seorang pemabuk itu. Salah satu sisi baiknya adalah beliau suka sekali membuat Nabi itu tersenyum. Nabi kalau sudah datang dia itu bahagia. Walaupun kadang-kadang pekerjaannya konyol. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak termasuk dalam etika sebenarnya. Tapi itu yang dilakukan. Tapi Nabi tidak memberikan pengajaran yang sampai menghardiknya atau menghinanya. Bahkan ada lain sahabat Nabi yang ketika dia melakukan sebuah kesalahan, di mana dia memakai seolah seperti jimat, gelang,
Dan Nabi tahu gelang itu adalah gelang untuk sebagai bentuk kesyirikan. Tapi Nabi tidak menegurnya di depan umum. Beliau berbicara empat mata seraya bertanya kepada pemuda itu. Hai kamu, ini apa? Padahal dia sudah tahu, tapi nanya lagi pura-pura tidak tahu. Ini untuk melindungi Rasulullah. Buka, itu syirik. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah? Ada beberapa banyak hari ini orang yang ketika dia melakukan sebuah kesalahan, tapi kadang-kadang kita memberikan penghakiman ke seluruh kehidupan dia. Saya dulu pernah melakukan tes. Dia di kampus itu karena kebetulan saya dosen. Saya tes anak-anak itu dengan sisi perkalian. Di mana 9 kali 1 itu 9. 9 kali 2 itu saya sengaja salahkan dia. Saya buat 27. Sampai seterusnya benar semua, hanya itu saja yang saya sengajakan salah. Tapi anak-anak tersenyum. Begitu kita lihat tersenyum. Maka kami mengatakan, kenapa kalian tersenyum? Mereka berkata, Bapak salah dalam mengkalkulasikan 9 kali 2. Maka saya tanya kepada mereka, berapa banyak yang salah? 1. Berapa banyak yang benar? 9. Kenapa yang 9 lupa dipuji, tapi dia lebih fokus pada yang 1? Dan inilah kehidupan kita. Hanya fokus pada kejelekan orang yang 1, tapi kita lupa 9 kelebihan yang dimiliki olehnya. Kalaupun dari sisi agama, ada orang yang salah, misalnya dia main batu. Apakah kita boleh mendoakan yang buruk-buruk kepada dia? Tidak. Karena boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia, dia jauh lebih baik dari kita. Ada satu kisah yang menarik, yang ini juga diikuti oleh salafus salih. Kisah ini terjadi di masanya Khalid bin Walid. Seorang yang kita tahu di tahun 3 Hijriah. Dia itu adalah musuh Allah. Dia sangat luar biasa dalam menghancurkan fondasi pasukan Nabi di perang Uhud. Sampai 70 sahabat utama wafat di sana. Tapi 7 Hijriah, Khalid ini masuk Islam. Yang mau saya sampaikan apa? 3 Hijriah sampai 7 Hijriah, hanya selang 4 tahun saja. Tentu ada luka yang masih membekas di dada mereka orang yang kehilangan pasukan-pasukan itu. Saudaranya kah? Ayahandanya kah? Istrinya kah? Suaminya kah? Anaknya kah? Pasti ada di antara mereka yang masih terengah luka di hati mengingat atau mengenang kejadian itu. Jangankan itu, kita asal diperingati refleksi tsunami. Ini udah 15 tahun, pasti terbayang bagaimana wajah saudara kita, anak kita, kerabat kita, sedih hati kita, musibah itu menimpa. Maka otomatis ada bekas luka yang pada waktu itu hanya 4 tahun selang kejadian Uhud, beliau masuk Islam. Tapi tak ada satupun dari penduduk Madinah yang akan mengatakan bahwa engkau, wahai Khalid, telah mampu membunuh atau menjadikan anak saya menjadi yatim. Gara-gara kamu saya menjadi janda. Tidak ada satupun kalimat itu dikeluarkan. Kenapa? Karena yang terlontar dalam mulut mereka adalah rasa syukur. Karena mereka tahu potensi dari Khalid bin Walid ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa memajukan Islam. Maka apa yang terjadi? Mereka bersyukur dengan masuknya Khalid, melupakan luka yang masih ternganga. Mereka pisahkan antara sosok dengan sikapnya. Sikapnya ada yang salah, tapi sosoknya memberikan perubahan yang sangat luar biasa di dalam agama Islam ini. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalaupun ada sesuatu yang salah dalam pandangan saudara kita, anggap itu sebuah kesalahan yang kita ingin memperbaikinya, tapi jangan lupa memuji kelebihan yang lain yang dia miliki. Apalagi Nabi mengatakan bahwa setiap daripada anak cucu Adam khata', dia punya dosa dan kesalahan. Maka otomatis saya, Bang Yogi, siapa saja, kita semua punya kesalahan. Maka kalau kita sibuk nimbrung memfokuskan kesalahan-kesalahan itu, lalu kemudian kita mengabaikan apa yang menjadi keutamaan dan kelebihannya, justru membuat dia makin terjerumus. Sebagaimana Nabi katakan, jangan engkau bantu setan untuk menghancurkan saudara. Mungkin dalam ketika kita mau bergaul dari dia, ketika dia sudah dekat dengan kita, sebaliknya kita perbaiki kesalahannya. Atau dia mungkin tidak mau sholat berjamaah, bagi kita itu adalah sebuah kesalahan. Sambil kita sering mengajaknya, lama-lama dia akan mau ikut melaksanakannya. Jangan langsung kita bilang, engkau ini memang tidak taat. Sudah tahu sholat jamaah afdolnya luar biasa, tapi kau tidak mau berangkat. Maka sebenarnya bukan dakwah itu yang tidak jalan. Mungkin saja cara kita yang dakwah ini yang salah. Maka jangan pernah menghukum pelakunya, tapi kita sembari memperbaiki perilakunya, kita ingin terus coba mendekati pelakunya.
Contoh yang sangat luar biasa yang hari ini terjadi. Sebuah kisah nyata. Yang dia ini bukan seorang ulama. Tapi ini sudah pernah kejadian nyata di Perancis. Bahkan orang Perancis ingin membuat dokumenter film ini. Di mana beliau, seorang Turki yang sudah berusia 70 tahun. Beliau bernama Ibrahim. Beliau hidup di sebuah apartemen yang sangat mewah. Yang itu mayoritas penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Salah satu keluarga Yahudi ini mempunyai anak 7 tahun bernama Jad. Seorang yang mempunyai kebiasaan suka mencuri. Dan itu dilakukannya di supermarket di mana Ibrahim membuka usahanya. Suatu hari dia suka sekali mencuri batang coklat. Setiap hari dia curi. Suatu hari dia lupa mencuri. Maka kemudian Ibrahim dengan tergesa-gesa membuka pintu. Dia melambaikan tangan kepada anak itu seraya berkata, "Hai bocah, engkau melupakan sesuatu ya hari ini." Maka dia coba buka kreseknya, dia lihat belanjaannya lengkap. Dia mengatakan kepada bapak itu, "Hai Pak Tua, sudah lengkap barang bawaan saya ini, punya ibu saya. Tidak ada yang kurang." Lalu kemudian Ibrahim menunjukkan sebatang coklat. Sangat terkejut si Jad ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dengan muka yang pucat, dia ingin menjumpai Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak menghukum perilaku kesalahan itu. Tapi dia cuma berkata kepada anak itu, "Saya sering melihat engkau mencuri di warung saya, tapi mulai hari ini, jujurlah setiap kali engkau datang, maka saya akan terus menghadiahkan coklat ini dengan gratis." Hanya jujur saja yang diminta. Dia abaikan perilaku yang kurang berkenan itu. Sampai akhirnya kedekatan mereka dibangun. Setiap hari mereka suka berjumpa, bercerita ke sana kemari. Si Jad ini sering bercerita tentang bagaimana keadaan di rumah tangga ibundanya. Sampai kemudian banyak persoalan-persoalan yang semua persoalan itu mampu dijawab oleh Ibrahim. 17 tahun lamanya berlangsung hubungan ini. Sampai kemudian setelah 17 tahun itu Ibrahim mengembuskan napas yang terakhir. Dia hanya menyerahkan satu peti kepada anaknya yang diamanahkan untuk diberikan kepada Jad. Maka Jad kemudian membuka peti itu. Dengan penuh air mata dia melihat kenangan Ibrahim di situ. Lalu dia mencoba membuka peti itu yang memang hari-hari setiap kali Jad ini menanyakan sesuatu kepada Ibrahim, Ibrahim selalu membuka buku itu. Maka alangkah terkejutnya ketika Jad membukanya dia tidak bisa membaca. Lalu dia mempunyai teman dari Tunisia. Dia katakan kepada temannya, "Ini apa? Kenapa aku sulit membacanya?" "Wow, ini Al-Quran. Punyanya orang Islam. Kenapa bisa pada engkau?" "Ini punya sahabatku yang diserahkannya kepadaku dan aku ingin belajar tentang ini." Syarat untuk belajar itu, kata kawannya dari Tunisia, masuklah Islam. Karena hanya orang Islam yang boleh memegang Quran yang suci itu. Maka Jad tanpa berpikir panjang dia bersyahadat, dia masuk Islam. Sehingga membuat orang tuanya begitu marah kepada si Jad ini. "Kenapa engkau masuk Islam?" Tapi dia cuma satu mengatakan, "Ada seorang orang tua yang pertama sekali aku berjumpa dengannya, yang aku diketahuinya mencuri coklat. Dia tidak pernah marah kepadaku, tapi aku begitu diagungkan, dimuliakan. Bahkan dia tidak pernah mengatakan Islam itu lebih baik dari Yahudi. Kita orang Yahudi bakal masuk di dalam neraka, di dalam kerak neraka." Tapi dia tidak pernah mengatakan itu. Dan itulah yang membuat aku ingin masuk ke dalam Islam. Maka selesai dia masuk dalam Islam. 30 tahun dia mendakwahkan agama ini. Hanya karena sebatang coklat itu dia masuk Islam. Tahukah pemirsa berapa jamaah Islam yang dia mampu masukkan? 6 juta manusia di Afrika Utara. Kayaknya nyawa sekalian yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan ketika Ibrahim yang awal mulanya menghukum sebuah perilaku yang tidak baik itu. Bagaimana potensi yang ada dimiliki oleh seorang pemuda yang tadinya dia orang Yahudi, berubah namanya menjadi Jadullah Al-Qur'ani karena dia mempelajari Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, lantas kemudian setelah dia wafat 2 tahun kemudian ibunya pun memeluk Islam. Maka para pemirsa sekalian, berapa banyak orang yang hari ini justru dia mungkin punya potensi untuk memperbaiki dirinya, tapi karena mulut kita, tingkah kita, pikiran kita, penghakiman kita, kita membuat dia jauh dari agama ini. Banyak hari ini pemuda-pemuda. Tidak salah kan kita lihat kemarin itu ada pemuda yang ditangkap di Ramadan hanya karena dia berhura-hura, selesai dia mengutip kotak amal solidaritas untuk saudara-saudara yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara. Mereka dihujat di media sosial.
Maka saya kebetulan diberikan wewenang dan amanah untuk membina mereka. Saya katakan kepada mereka, yang kamu lakukan benar, tepat sekali dalam mengutipnya. Hanya kamu mengumpulkannya atau menutup acaranya dengan cara yang salah. Dan ternyata mereka tidak tahu itu sebuah kesalahan. Kapan mereka tahu? Ketika kita membisikkannya. Dan ternyata ketika kita membisikkan itu, menyadarkan itu, hari-hari ini mereka dengan potensinya, karena memang mereka dari sendera tasik, anak-anak seni, dia mampu meletakkan kesenian-kesenian yang mereka miliki, potensi-potensi yang mereka miliki di jalur yang baik dan benar. Maka para pemirsa dan kita semua, kalaulah hari ini ada orang yang menjauhi kita hanya karena perilaku kita, hanya karena tingkah kita, yang mudah memberikan vonis kepada orang yang dia tidak dilakukan oleh Nabi sesat. Oh ini bukan golongan ini, oh bukan golongan ini. Itu semuanya bukanlah yang diinginkan oleh Nabi. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya tadi sholat Ustaz, tangan telunjuk kawan saya di sebelah, asik begini-begini aja Ustaz. Apa sah dia sholat? Saya sah. Saya bilang, dia kemungkinan sah. Yang tidak sah itu kamu. Loh kenapa Ustaz, kok saya nggak sah? Dalam sholat, kenapa memandang telunjuk orang lain? Maka ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka pemirsa sekalian, jangan pernah menghukum pelakunya, tapi cobalah melihat sisi baik dari pelaku itu, sembari kita memperbaiki perilaku yang kurang baik dari dia. Mungkin itu Bang Yogi. Baik Ustaz. Ini kalau kita bahas panjang lagi Ustaz. Panjang, ada banyak kisah. Karena banyak kisah Ustaz ya. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan Ustaz tadi bahwa kalau kita kaitkan ya Ustaz dengan kehidupan kita sekarang nih Ustaz ya. Setiap pribadi orang tuh, contoh lah saya nih Ustaz misalnya. Saya terpengaruh oleh lingkungan nih Ustaz. Ya. Terus saya tidak taat akan mungkin omongan-omongan orang yang lebih tua dari saya, jangan ikut, lingkungan ini tidak baik. Nah, bahkan ada orang yang memvonis, dia bilang seharusnya kamu jangan gitu. Kan itu kan cara-cara yang salah mungkin Ustaz ya. Alangkah baiknya seperti yang Ustaz bilang tadi, mungkin lebih diagungkan ya, lebih diajarkan, berikan pujian ya Ustaz ya. Tapi bahkan ada juga orang yang mungkin tidak mampu dengan pujian itu Ustaz. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Itu lain lagi ceritanya Ustaz. Lain lagi metodenya itu kan? Iya, Masya Allah. Baik, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjut nanti. Apa yang akan kita bahas ini paling menarik mengenai jangan hukum pelaku, tapi lihatlah perilakunya untuk bisa kita mencoba memperbaiki Ustaz ya. Mungkin seperti itu. Baik, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. RJTV